Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Dialif Duitama, and my student ID is 1225030050. And in this occasion, I will do site interpreting with this video. This video is have a title: Can AI catch criminals at sea? So, wait a minute. So, let's get started. I'm a scientist, and for a living, I snitch on, profile, and investigate ocean crime and its behavior. Saya seorang ilmuwan, dan untuk mencari nafkah, saya mengungkap profil dan menyelidiki kejahatan di laut beserta perilakunya. Which for someone who A, cannot swim, I sink like a needle. Yang bagi seseorang seperti A tidak bisa berenang, saya tenggelam seperti jarum. And B was born in a small landlocked Algerian village seems unlikely. Dan B lahir di sebuah desa kecil terpencil di Aljazair. Tampaknya tidak mungkin. Yet here I was, a few years ago, in the port of Dakar in Senegal to investigate a Spanish-owned vessel under the name the Asian Warrior. Namun begitulah, beberapa tahun lalu saya berada di pelabuhan Dakar di Senegal untuk menyelidiki kapal milik Spanyol dengan nama The Asian Warrior. The vessel was on Interpol's radar for illegal fishing and had escaped Thai custody under the very Spanish name, Tai Chan. Kapal ini masuk radar Interpol karena penangkapan ikan ilegal dan berhasil melarikan diri dari penjagaan Thailand dengan nama Spanyol yang sangat jelas, yaitu Tai Chan. The vessel was docked parallel to 3 other large ships that I needed to cross to board it. Kapal ini berada sejajar dengan 3 kapal besar lainnya yang harus saya lintasi untuk bisa naik ke kapal itu. But on the first ship, I already noticed 3 crewmen sitting on the floor eating nothing but rice. Namun di kapal pertama, saya sudah melihat 3 awak kapal duduk di lantai hanya memakan nasi. Behind them, their sleeping chamber, with cardboard and U of mattresses, no blankets, and with a ceiling about as high as a bunch. Di belakang mereka ada tempat tidur mereka dengan kardus sebagai alas matras tanpa selimut dan langit-langitnya setinggi orang-orang. I could see lots of rust and dead fish piled up in gray water everywhere. Saya bisa melihat banyak karat dan ikan mati yang bertumpuk di mana-mana. I have spent time on ships. It gets cold at night, and if you don't have proper sleep, nutrition, and clean water, you will not make it. Saya telah menghabiskan waktu di kapal. Saat malam, hari menjadi dingin. Jika Anda tidak mendapatkan tidur yang cukup, nutrisi, dan air yang bersih, Anda tidak akan bertahan. What I was seeing there were indicators of a crime we call modern-day slavery or forced labor. Apa yang saya lihat di sana adalah indikator kejahatan yang kami sebut perbudakan modern atau kerja paksa.
Over the years, I've counted nearly 50 different types of ocean crimes like this one, ranging from drunk driving or navigating to illegal fishing, drug trafficking, wildlife smuggling, terrorism, and murder. Selama bertahun-tahun, saya telah menghitung hampir 50 jenis kejahatan di laut, mulai dari mengemudi dalam keadaan mabuk atau navigasi hingga penangkapan ilegal, perdagangan narkoba, penyelundupan satwa liar, terus terorisme, dan pembunuhan. And most of these crimes happen out of sight of any authorities. You can literally take a selfie of yourself shooting someone in the high seas without any fear. Dan sebagian besar kejahatan ini terjadi tanpa pengawasan otoritas manapun. Anda bahkan bisa mengambil selfie diri Anda menembaki seseorang di lautan lepas tanpa rasa takut. This is a photo that I took from a video, a widely circulated video, that was showing people swimming in the ocean being shot at from a boat while trying to escape. Ini adalah foto yang saya ambil dari sebuah video yang tersebar yang menunjukkan orang-orang berenang di laut dan ditembaki dari sebuah perahu saat mencoba melarikan diri. The only reason we know of its existence is because the owner of the phone who took the selfie forgot it in a cab in Fiji, and the cab driver gave it to the authorities. Satu-satunya alasan kita mengetahui keberadaannya adalah karena pemilik ponsel yang mengambil selfie itu lupa meninggalkan di taksi di negara Fiji, dan sopir taksi memberikan kepada pihak yang berwenang. Oceans cover 2/3 of the planet's surface. There are nearly 4.6 million vessels out there. Lautan mencakup 2/3 permukaan planet ini. Ada hampir 4,6 juta kapal di sana. And of that, we only have visibility into the activity of about 2%. Dan dari itu, kita hanya memiliki akses ke aktivitas sekitar 2%. This lack of visibility is exploited by criminals and provides perfect cover for their illicit operations. Dan kurangnya aktivitas yang dapat dijangkau ini dimanfaatkan oleh para penjahat dan memberikan perlindungan sempurna untuk operasi kejahatan mereka. These unseen activities in turn have huge impacts on what happens in our own backyards, on land. Kegiatan yang tidak terlihat ini pada akhirnya memiliki dampak besar pada apa yang terjadi di halaman belakang kita di darat. In Vancouver, where I live, money laundering from maritime drug trafficking has contributed immensely to increasing the cost of real estate. Di Vancouver, tempat saya tinggal, pencucian uang dari perdagangan narkoba maritim telah memberikan kontribusi besar untuk meningkatkan biaya properti. How? It's quite simple. Here's a recipe. Bagaimana caranya? Ini cukup sederhana. Berikut adalah resepnya. Gains from drug trafficking have to be laundered somehow to be injected into legit markets. And one of the best ways of doing that is buying real estate and inflating the price. Keuntungan dari perdagangan narkoba harus dicuci dengan cara tertentu agar bisa dimasukkan ke pasar yang sah. Dan salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan membeli real estate dan menaikkan harganya.
That's what the Chinese triads have done in the city by injecting over $4 billion into our real estate. Itulah yang dilakukan triad Cina di kota itu dengan menyuntikkan lebih dari 4 miliar dolar ke real estate kami. But it's also happening in other places like Missouri and Kansas, and places known for their luxurious lifestyle such as Dubai. Tetapi ini juga terjadi di tempat lain seperti Missouri dan Kansas, dan tempat-tempat yang dikenal dengan gaya hidup mewahnya seperti Dubai. And it's not just real estate. Take the drug crisis in the United States here, in our own backyards here, where drug overdose is the number one cause of youth deaths, beating cancer and gun violence. Dan bukan hanya soal real estate saja, ambil saja krisis narkoba di Amerika Serikat, di halaman belakang kita di sini, di mana overdosis narkoba adalah penyebab utama kematian anak muda, mengalahkan kanker dan kekerasan senjata. In fact, illicit drug users in the United States spent $150 billion on illicit drugs. Faktanya, penggunaan narkoba ilegal di Amerika Serikat menghabiskan 150 miliar dolar untuk narkoba ilegal. Drugs enter the country by land, by air, and by sea. Narkoba masuk ke negara melalui darat, melalui udara, dan juga melalui lautan. Over 9.2 million shipping containers filled with narcotics still reach American coast, beaches, and ports every single year. From Mexico, yes. Lebih dari 9,2 juta kontainer pengiriman yang diisi dengan narkoba masih mencapai pantai-pantai dan pelabuhan di Amerika setiap tahunnya dari Meksiko. But also from other places in the world, far away, like Myanmar in Southeast Asia, and even Afghanistan. Tetapi juga dari tempat-tempat lain di dunia yang jauh seperti Myanmar, di Asia Tenggara, dan bahkan Afghanistan. Current efforts like random patrolling or the opportunistic use of human intelligence do little to stop the flood of narcotics. We still use these outdated policing techniques, no, it's not CSI, and basic enforcement models. Upaya saat ini seperti patroli acak atau penggunaan intelijen yang bersifat oportunistik sedikit berdampak untuk menghentikan narkoba. Kita masih menggunakan teknik penegakan hukum yang ketinggalan zaman. Tidak, ini bukan CSI atau CSI, dan model penegakan dasar sementara para penjahat yang sebenarnya menggunakan CSI. While criminals are the ones who are actually using CSI, they are adept in using technology to always be ahead. The Spanish mafia uses autonomous submarines to provide logistical support to drug traffickers. Mereka cakap dalam menggunakan teknologi untuk selalu unggul. Mafia Spanyol menggunakan kapal selam otonom untuk memberikan dukungan logistik kepada para pengedar narkoba. Embargo-violating fuel smugglers in the Indian Ocean will use sat phones to communicate their whereabouts to their clients. Penyelundup bahan bakar yang melanggar peraturan di Samudra Hindia akan menggunakan telepon satelit untuk berkomunikasi mengenai lokasi mereka pada klien mereka. Pirates. It's quite ironic because when I say I'm a crime fighter, they say, do you chase pirates? Perompak. Ini sangat ironi. Karena ketika saya mengatakan saya adalah seorang pejuang kejahatan, mereka mengatakan, apakah kamu mengejar bajak laut?
Actually, pirates use satellite systems to detect vessels, chase them down, and capture them for ransom. Sebenarnya, bajak laut menggunakan sistem satelit untuk mendeteksi kapal, mengejar dan menangkap mereka untuk tebusan. Intercepting drugs on transit before they can even reach our shores could help curtail the health crisis in the US and allow me to maybe one day, hopefully, buy a house in Vancouver. Mengintersepsi narkoba dalam transit sebelum bisa mencapai pantai kita dapat membantu meredakan krisis kesehatan di AS dan memungkinkan saya suatu hari nanti mudah-mudahan membeli rumah di Vancouver. And in order to do that, we need to transition from reactive to proactive enforcement. For example, we can create a criminal record for vessels, their owners, their operators. Yes, we still don't have that. Dan untuk melakukan itu, kita perlu beralih dari penegakan reaktif menjadi penegakan proaktif. Misalnya, kita dapat membuat catatan kriminal untuk kapal, pemiliknya, operatornya. Ya, kita masih belum memiliki itu. And strategize enforcement based on that intel. So my business partner Sogol and I created Hava, a powerful artificial intelligence investigator that uses 650,000 keyword combinations in the 23 most spoken languages in the world to do one single thing: bust these criminals. Dan merencanakan penegakan berdasarkan intel itu. Jadi, mitra bisnis saya, Sogol, dan saya menciptakan Hava, yaitu penyelidikan kecerdasan buatan yang kuat, yang menggunakan 650.000 kombinasi kata kunci dalam 23 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia untuk melakukan satu hal, yaitu menangkap para penjahat ini. The program first looks for crimes online, all available databases ranging from simple press releases by Coast Guards to Interpol notices, figures out who's involved, identifies their locations, ship routes, identities, and criminal networks. Program ini pertama-tama mencari kejahatan online di semua basis data yang tersedia, mulai dari rilis pers sederhana oleh penjaga pantai hingga pemberitahuan Interpol, lalu mengidentifikasi siapa yang terlibat, ada juga mengidentifikasi lokasi mereka, rute kapal, identitas mereka, dan jaringan kriminal. To build the system, or the tech, we spoke to ethicists to reduce bias. Untuk membangun sistem atau teknologi ini, kami berbicara dengan etisien untuk mengurangi bias. We consulted with law enforcement to understand the gaps. We even, I was going to say partnered, we spoke to criminals to... Kami berkonsultasi dengan penegak hukum untuk memahami kesenjangan. Bahkan saya akan mengatakan bermitra, kami berbicara dengan para penjahat untuk learn how they can get away with crime. If I wanted to be a criminal, I would be a really great one now. Untuk belajar bagaimana mereka bisa lolos dari kejahatan. Jika saya ingin menjadi penjahat, saya akan menjadi sangat hebat sekarang. The whole idea is to adopt a vessel of concern approach, which means we see it when a dangerous, potentially criminal vessel is entering our waters or when a shady company wants to do business with us.
Seluruh ide ini adalah untuk mengadopsi pendekatan kapal yang menjadi sebuah perhatian. Itu berarti kita melihatnya ketika sebuah kapal yang berbahaya atau berpotensi kriminal masuk ke perairan kita, atau ketika sebuah perusahaan yang mencurigakan ingin berbisnis dengan kita. Right now, we can see some of the ships, what they're doing, where they're going, but we don't know what's happening on these ships or what they may be up to. Saat ini kita bisa melihat beberapa kapal ini, apa yang mereka lakukan, kemana mereka pergi, tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi di kapal-kapal ini atau apa yang mungkin akan mereka lakukan. Much like profiling a known person of interest, now that's CSI. Mirip dengan membuat profil seseorang yang dikenal menarik. Sekarang itu CSI. Or knowing when a dangerous, potentially, and repeat sex offender is back in town. HAVA gives us the ability to see on a map high-risk ships, even when they look innocent on the surface. Atau mengetahui kapan seorang pelaku kejahatan seksual yang berbahaya, berpotensi, dan berulang kembali ke kota. HAVA memberi kita kemampuan untuk melihat di peta kapal-kapal berisiko tinggi, bahkan ketika mereka terlihat tidak berbahaya di permukaan. Using this approach in 2022, Madagascar refused fishing licenses to Chinese vessels with a criminal record. Menggunakan data pada tahun 2022, Madagaskar menolak izin penangkapan ikan untuk kapal Cina yang memiliki catatan kriminal. A number of Spanish companies are now in murky waters, no pun intended. Sejumlah perusahaan Spanyol sekarang berada di perairan keruh tanpa bercanda. After their illegal fishing activities and labor offenses were uncovered earlier this year in Senegal. Setelah kegiatan penangkapan ikan ilegal dan pelanggaran tenaga kerja, mereka terungkap awal tahun ini di Senegal. HAVA also gives us informational networks or criminal networks we did not have before, and boy, we need them. HAVA juga memberi informasi kepada kita tentang jaringan atau jaringan kriminal yang sebelumnya tidak kami miliki. Take the vessel Fuyuan U831, which was caught in Indonesia on multiple charges and was flying multiple flags. Ambil saja kapal Fuyuan U831 yang ditangkap di Indonesia atas beberapa tuduhan dan terbang dengan banyak bendera. The owner of the vessel, who was a Chinese elected congressman, did his best to cover his involvement by creating a very complicated ownership network for the vessel. Pemilik kapal yang merupakan anggota Kongres Tiongkok terpilih berusaha sebaik mungkin untuk menutupi keterlibatannya dengan membuat jaringan kepemilikan yang sangat rumit untuk kapal tersebut. The Fuyuan U831, which came all the way from China, Fuyuan U831 yang datang dari Cina, was apparently owned by a shell company based in Timor-Leste. Ternyata dimiliki oleh sebuah perusahaan terpisah yang berbasis di Timur Leste, which in turn was partly owned by a Chinese state-owned company, and that's when that congressman comes into play. Yang pada gilirannya sebagian dimiliki oleh perusahaan milik negara Tiongkok, dan itulah saat anggota Kongres itu berperan. Convoluted, right? Rumit bukan? But it's very common to use complicated networks to get away with crimes. Tetapi sangat umum untuk menggunakan jaringan yang rumit untuk lolos dari kejahatan. We have been navigating solutions to maritime crimes for decades now, and they tend to be one size fits all.
Kami telah menavigasi solusi untuk kejahatan maritim selama beberapa dekade, dan mereka cenderung menjadi satu ukuran untuk semua. Stop eating fish to save the ocean. Send more boats at sea to stop the flow of migrations. Berhenti makan ikan untuk menyelamatkan lautan. Kirimkan lebih banyak kapal di laut untuk menghentikan aliran migrasi. Close down the borders and build walls to reduce drug trafficking. Tutup batas dan bangun dinding untuk mengurangi perdagangan narkoba. Yeah, they won't work. Ya, itu tidak akan berhasil. In fact, maritime crimes such as illegal fishing and drug trafficking have tripled in the past 10 years. Faktanya, kejahatan maritim seperti penangkapan ikan ilegal dan perdagangan narkoba telah meningkat 3 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Over the 15 years that I've been doing this work with agencies, fishermen, criminals, and many others, technology helps to tackle crime. Selama 15 tahun saya melakukan pekerjaan ini dengan badan-badan seperti nelayan, penjahat, dan banyak orang lain. Teknologi ini membantu untuk menangani kejahatan untuk menghemat waktu. To save time, save money, but also share knowledge and build bridges to achieve the common goal of protecting our oceans, our youth, and our backyards. Untuk menghemat waktu, menghemat uang, tetapi juga berbagai pengetahuan dan membangun jembatan untuk mencapai tujuan bersama, melindungi lautan kita, anak muda kita, dan juga halaman belakang kita. But it only ever worked when people were fully involved in the process. Tetapi itu hanya berhasil ketika orang-orang sepenuhnya terlibat dalam prosesnya. Technology is powerful, but it lacks the nuanced understanding, knowledge, and networks stored in our individual human minds. Teknologi memang kuat, tetapi kurangnya memiliki pemahaman yang rumit, pengetahuan, dan jaringan yang tersimpan dalam pikiran manusia individual kita. In the case of the investigation on the Spanish companies operating in Senegal, technology showed us where the vessels were, at what speed they were operating, their identities, but we still needed to talk to fishermen. Dalam kasus penyelidikan terhadap perusahaan-perusahaan Spanyol yang beroperasi di Senegal, teknologi menunjukkan kepada kami di mana kapal-kapal itu berada, dengan kecepatan berapa mereka beroperasi, identitas mereka, tetapi kami masih perlu berbicara dengan nelayan. To understand the unspoken political context in order for us to make sense of that. Untuk memahami konteks politik yang tidak terucapkan agar kami dapat memahaminya. Technology needs us to fill the gaps and to limit misrepresentations and bias. Teknologi membutuhkan kita untuk mengisi kesenjangan dan membatasi perwakilan yang salah dan juga bias. In Thailand, interviews revealed that 25%, that's a quarter, of all fishing laborers were worked between 17 to 24 hours a day non-stop. Di Thailand, wawancara mengungkapkan bahwa 25% itu seperempat dari semua pekerja nelayan bekerja antara 17 hingga 24 jam sehari tanpa henti. So when we catch an illegal fishing vessel or when we see it and we are about to criminalize the crew and arrest them, we always need to remember that they may be in a situation of human trafficking or forced labor. Jadi, ketika kami menangkap sebuah kapal penangkapan ikan ilegal atau ketika kami melihatnya dan kami akan menangkap awak kapal itu, kami perlu mengingat bahwa mereka mungkin berada dalam situasi perdagangan manusia atau kerja paksa. We always need a human approach to complement the technology to target the right criminals, because what we see does not tell the whole story. Kami selalu membutuhkan pendekatan manusiawi untuk melengkapi teknologi untuk menargetkan
kepada penjahat yang tepat. To meaningfully detect crime and stop it, human creativity and technological progress have to always go hand in hand. Thank you. Karena apa yang kami lihat tidak menceritakan seluruh cerita. Untuk mendeteksi kejahatan dengan berarti dan menghentikannya, kreativitas manusia dan kemajuan teknologi harus selalu berjalan beriringan. Terima kasih. Maybe that's all for me. I'm sorry if there are many mistakes that I made. So that's it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.